Oke, ketemu lagi dengan saya Ignatius Aryana Putranto, dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Di video kali ini masih tentang sistem informasi manajemen, chapter 11 mengenai knowledge management dan artificial intelligence. Ini video yang ketiga untuk materi 11.2. Jadi tujuan pembelajaran 11.2 itu adalah untuk menjawab pertanyaan what are artificial intelligence and machine learning and how do businesses use AI. Jadi ada dua hal yang mau ditekankan di sini. Yang pertama adalah apa sih yang dimaksud dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kemudian machine learning itu seperti apa dan contohnya bagaimana. Dan pertanyaan yang kedua adalah bagaimana kecerdasan buatan itu dapat diterapkan pada perusahaan bisnis. Oke, bagian pertama yang mau saya sampaikan ini terkait dengan evolusi dari kecerdasan buatan atau evolution of AI. Jadi kalau kita amati sampai dengan sekarang ini, yang namanya kecerdasan buatan itu selalu mengalami perkembangan yang sangat pesat kan gitu ya. Dan semakin ke sini kecerdasan yang dimiliki oleh AI itu semakin meningkat, sehingga hasilnya semakin sedikit kesalahan-kesalahan yang terjadi yang dilakukan oleh AI dalam membantu pengambilan keputusan. Nah, maka pertanyaannya adalah terus kira-kira apa sih yang menyebabkan evolusi artificial intelligence ini bisa berlangsung sedemikian cepatnya? Lauden mengidentifikasi setidaknya ada 4 faktor utama yang menyebabkan evolusi artificial intelligence itu menjadi sedemikian cepat. Faktor yang pertama adalah development of big data databases generated by the internet, e-commerce, the internet of things and social media. Jadi faktor pertama yang diidentifikasi menjadi penggerak, ya menjadi driver dari evolusi AI adalah perkembangan big data. Kita selalu mendengar istilah big data, apalagi sekarang kita memasuki era revolusi industri keempat, di mana big data, Internet of Things itu menjadi indikator dari revolusi industri keempat ini. Dan ternyata perkembangan big data yang sangat besar, termasuk dari semakin banyak digunakannya sosial media, itu ternyata mendorong evolusi kecerdasan buatan itu semakin cepat. Contoh misalnya yang kemarin sempat heboh itu ya, ketika teman-teman yang main sosial media, Instagram atau Facebook itu sempat membuka filter face app dan lain sebagainya. Nah, filter-filter itu dibuat berbasis artificial intelligence. Atau ketika kamera smartphone yang sekarang juga semakin canggih, yaitu ada fitur AI di dalamnya. Maka semakin masifnya akses manusia terhadap internet dan terhadap sosial media itu ternyata mendorong evolusi kecerdasan buatan yang semakin cepat. Kemudian faktor pendorong yang kedua atau penggerak yang kedua dari evolusi artificial intelligence adalah the drastic reduction in the cost of computer processing. Jadi adanya penurunan yang sangat besar dalam hal cost untuk pengolahan data yang dilakukan oleh komputer.
Ini bisa kita buktikan ketika sekarang entah itu teman-teman sebagai user atau perusahaan itu mau membeli perangkat komputasi, perangkat komputer kan sekarang harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan ketika dulu komputer pertama kali muncul. Bahkan sekarang dengan kemampuan komputasi atau kemampuan processing yang sangat canggih, ya sudah bisa diperoleh dengan harga yang terjangkau. Ini menunjukkan bahwa cost yang dikeluarkan untuk aktivitas pemrosesan komputer ini menjadi semakin rendah, dan ketika ini terjadi berarti kan pemrosesan komputer semakin sering dilakukan. Maka penerapan artificial intelligence itu menjadi semakin besar juga. Kemudian yang ketiga ini yang tadi saya sampaikan, ketika cost of computer processing itu semakin turun, ya ternyata di sisi yang lain kemampuan komputasi atau kemampuan pengolahan komputer itu semakin tinggi. Tadi yang saya sampaikan seperti itu. Ketika sekarang kita mau membeli komputer atau laptop untuk kebutuhan sehari-hari kita, atau ketika perusahaan mau membeli perangkat komputer untuk membantu kelancaran proses bisnis, sekarang semakin dihadapkan pada banyak pilihan perangkat komputer yang semakin canggih. Ketika perangkat semakin canggih, maka kemungkinan untuk penerapan artificial intelligence itu semakin besar juga. Maka nanti kita akan lihat bahwa artificial intelligence pun ternyata juga akan sangat dipakai di perusahaan. Itu faktor yang ketiga. Jadi faktor kedua dan ketiga ini sebenarnya satu paket. Di satu sisi cost yang dikeluarkan untuk pemrosesan komputer itu semakin rendah, tetapi di sisi yang lain kemampuan komputasinya semakin tinggi. Nah, kemudian faktor yang keempat ini berkaitan dengan algoritma. Kita tahu bahwa ketika kita bicara tentang dunia sistem informasi, maka kita juga membahas tentang algoritma. Nah, maka Lauden mengatakan bahwa ternyata algoritma ini ada kaitannya juga dengan perkembangan atau evolusi AI yang sangat cepat. Kaitannya apa? Di sini yang dituliskan di poin keempat adalah refinement of algorithms by tens of thousands of AI software engineers and University AI Research Center. Jadi yang mau disampaikan oleh Lauden adalah bahwa sekarang ini algoritma komputer itu semakin mengalami penyempurnaan, semakin mengalami perbaikan. Ya, tentu perbaikan dan penyempurnaan ini dilakukan oleh para ahli ya. Di situ disebutkan dilakukan oleh software engineer dan AI researcher. Sehingga ketika algoritma ini semakin baik, semakin sempurna, maka evolusi artificial intelligence itu juga semakin canggih. Facial recognition, kemudian ada asisten seperti Siri dan lain sebagainya, itu menunjukkan bahwa algoritma yang semakin berkembang, algoritma yang semakin baik, sehingga kecerdasan buatannya pun semakin canggih juga yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, ini adalah 4 penyebab faktor yang mendorong kenapa evolusi artificial intelligence bisa menjadi demikian cepat seperti saat ini. Nah, kemudian di halaman berikutnya Lauden menampilkan tabel terkait dengan beberapa contoh atau jenis-jenis teknik artificial intelligence. Ada beberapa, ini nanti akan kita coba bahas satu persatu. Tentu saya tidak akan membahas secara detail, ya, tetapi nanti kita akan coba lihat intinya apa. Nanti bisa dibaca lebih lengkap. Yang bisa diidentifikasi oleh Lauden ada sekitar 8 contoh artificial intelligence. Yang pertama adalah expert system atau sistem pakar.
represent the knowledge of expert as a set of rules that can be programmed so that a computer can assist human decision makers. Nah, kenapa disebut expert system? Kan kita paham ya, kalau seseorang yang ahli atau yang disebut pakar itu kan berarti dia punya kecerdasan tertentu. Nah, sebenarnya artificial intelligence ini kan diciptakan karena terinspirasi dari kecerdasan manusia kan gitu ya. Manusia itu dianggap memang menjadi makhluk yang dinilai cerdas. Maka kemudian pada konsep sistem informasi, para ahli mulai berpikir bagaimana kalau sistem itu juga diberi kecerdasan. Maka muncullah artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, expert system atau sistem pakar di sini, ini konsepnya sama seperti pakar manusia yang menjadi seorang ahli. Kalau manusia menjadi seorang ahli atau pakar, dia punya banyak pengetahuan, punya banyak kecerdasan, di mana kecerdasan itu nanti dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan bagi orang lain. Nah, di sini pada konteks kecerdasan buatan untuk sistem informasi, ya, terutama pada sistem pakar itu konsepnya hampir sama. Nanti kita akan coba bahas ini ya, contoh expert system. Intinya adalah sistem pakar ini menggunakan seperangkat pengetahuan, di mana pengetahuan ini dalam bentuk aturan-aturan yang kemudian diinput ke dalam sistem, sehingga nanti sistem bisa menganalisa dan bisa membantu manusia dalam mengambil keputusan. Ini yang disebut dengan expert system. Nanti akan kita lihat contohnya. Kemudian yang kedua adalah machine learning. Software that can identify patterns in very large databases without explicit programming, although with significant human training. Jadi machine learning itu adalah semacam kecerdasan buatan yang dapat mengidentifikasi pola-pola tertentu. Dan disebut machine learning karena AI yang jenis ini, dia akan selalu mempelajari hal-hal apa saja atau masalah apa saja yang selalu dia hadapi. Sehingga ketika dia berhadapan pada suatu database yang sangat kompleks, yang sangat besar, dia bisa menganalisa polanya seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah neural networks and deep learning. Ya, jadi apa namanya? Ini tipe yang lain dari kecerdasan buatan, yaitu semacam jaringan saraf berbasis kecerdasan buatan. Ya. Maka di sini keterangannya loosely based on human neurons, algorithms that can be trained to classify objects into known categories based on data inputs. Jadi disebut jaringan saraf karena memang secara karakteristik AI yang jenis neural network itu mengacu pada jaringan saraf manusia. Jaringan saraf kita ini kan saling terkoneksi, kemudian jaringan saraf kita ini juga bisa digunakan untuk merespon atau mengelompokkan hal-hal apa saja yang kita hadapi. Nah, ini juga sama konsepnya. Ya. Neural networks berbasis teknologi kecerdasan buatan itu juga menggunakan model yang sama. Ya, ada beberapa nanti kalau kita lihat dari skemanya gitu ya, ada beberapa layer dari neural network ini, dan layer-layer ini saling terhubung sehingga nanti bisa langsung merespon apa yang sedang dihadapi oleh AI jenis ini. Kemudian nanti bisa menemukan pola datanya seperti apa, sehingga nanti bisa digunakan untuk mendapatkan hasil tertentu. Yaitu neural network. Jadi konsep kerjanya hampir sama dengan cara kerja jaringan saraf di manusia. Kemudian yang keempat, genetic algorithms, ya, algoritma genetis. Algorithms based loosely on evolutionary natural selection and mutation, commonly used to generate high quality solutions to optimization and search problems. Jadi kalau yang ini algoritma genetik, kalau kita paham elemen genetik dalam tubuh kita ini kan berkaitan dengan kromosom ya. Kromosom X dan Y kan gitu ya, itu menentukan genetis kita. Nah, konsepnya juga hampir sama. Genetik algoritmus ini, algoritma genetik ini terkait dengan
opsi-opsi apa saja yang bisa diidentifikasi oleh AI jenis algoritma genetik ini, kemudian nanti solusi apa yang bisa diusulkan. Sehingga ketika menggunakan artificial intelligence yang seperti ini, yang algoritma berbasis algoritma genetik ini, maka keputusan yang diambil nanti diharapkan bisa menjadi lebih baik karena dia sudah mengidentifikasi dalam tanda kutip kromosom-kromosom apa saja yang bisa dia lihat, kemudian nanti bisa menjadi penentu dari hasil yang diharapkan. Kemudian yang kelima adalah Natural Language Processing atau NLP. Ini sudah digunakan di contoh kasus ya dari Askersus University Hospital itu. Algorithms that make it possible for a computer to understand and analyze natural human language. Jadi dalam konteks ini jenis AI yang NLP ini adalah teknik kecerdasan buatan yang dapat digunakan untuk memahami dan menganalisa bahasa alamiah manusia. Jadi seperti yang kemarin pada contoh kasus Askersus University Hospital, NLP itu digunakan untuk menganalisa percakapan-percakapan atau kalimat-kalimat yang diucapkan oleh kita oleh manusia ini, ya, sehingga dia bisa mengidentifikasi apa yang sedang dibahas, apa yang sedang kita utarakan. Kemudian nanti bisa dibuat poin-poinnya dan lain sebagainya. Oke, kemudian tipe berikutnya adalah computer vision system. Penjelasannya system that can view and extract information from real world images. Ya, jadi ini sistem komputer, sistem visual komputer, di mana sistem ini atau AI ini dapat melihat dan mengekstrak informasi-informasi yang didapatkan dari istilahnya apa ya, view dari tampilan-tampilan real yang ada di sekitar kita. Nanti akan kita lihat salah satu contohnya computer vision system adalah drone ya, yang sekarang semakin sering dipakai. Kemudian tipe yang berikutnya adalah robotics. Ini use of machines that can substitute for human movements as well as computer system for their control and information processing. Jadi robotics ini seperti yang kita pahami ini berarti teknik kecerdasan buatan berbasis robot, di mana teknik ini dapat menggantikan manusia sebenarnya. Dan ini sudah mulai banyak digunakan di perusahaan-perusahaan, terutama seperti perusahaan manufaktur ya. Ketika melakukan proses produksi, banyak yang menggunakan mekanisme robot sehingga bisa menghasilkan barang dalam jumlah yang lebih banyak dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian yang terakhir adalah intelligent agents, ya. Software agents that use built-in or learn knowledge to perform specific tasks or services for an individual. Jadi kalau intelligent agents ini lebih ke software sebenarnya, software yang dapat mengidentifikasi tugas-tugas atau perintah-perintah tertentu yang harus dilakukan. Nah, ini adalah beberapa jenis kecerdasan buatan dan saya yakin sebagian atau mungkin semuanya ini sudah ada di sekitar kita saat ini dan mungkin kedepannya bisa lebih canggih lagi, ya, semakin cerdas lagi. Hanya yang mau saya sampaikan adalah kalau nanti memang teknologi itu akan semakin cerdas, kita sebagai manusia jangan pernah kalah cerdas dari teknologi yang kita buatkan itu. Karena bagaimanapun kendali kan tetap ada pada manusia. Oke, sekarang kita akan lihat satu persatu secara lebih
khusus ya untuk tipe-tipe artificial intelligence. Jadi nanti sampai akhir video kita akan lebih banyak membahas ini. Siapa tahu nanti bisa jadi riset juga bagi teman-teman mahasiswa akuntansi. Kemarin ada yang bertanya ke saya, kalau untuk mahasiswa akuntansi judul skripsi sistem apa ya Pak ya? Nah, saya tidak menyarankan judul yang sudah sejuta umat gitu ya. Karena sekarang teknologi dan sistem informasi semakin berkembang, maka saya yakin teman-teman akuntansi pun juga punya banyak referensi-referensi yang terbaru ketika akan membuat skripsi tentang sistem informasi. Maka beberapa hal yang kita bahas ini saya harap bisa jadi gambaran bagi teman-teman nantinya. Oke, yang pertama expert system. Ini contoh skema expert system untuk pengajuan kredit atas kendaraan, mobil terutama ya. Jadi tadi saya sudah menyampaikan di awal ketika kita membahas di tabel ini bahwa expert system itu kan berbasis rules ya. Konteksnya. Maka di sini kita lihat ini skema salah satu expert system dan rules-nya banyak sekali. Nah, rules inilah yang akan digunakan sebagai dasar bagi expert system itu untuk menentukan pengambilan keputusan apa yang harus diberikan terhadap suatu masalah. Dan di buku sudah disebutkan di sana, di halaman 428, rules-rules yang ada dalam expert system itu kemudian diterjemahkan pada bentuk kode-kode komputer yang karakteristiknya adalah if then, jika maka. Jika maka itu maksudnya komputer nanti pasti akan mengalami suatu pilihan gitu ya ketika akan mengambil keputusan. Sama kayak kita manusia juga pasti ketika mengambil keputusan dihadapkan pada pilihan tertentu. Nah, pilihan yang ada dalam bahasa pemrograman expert system itu adalah konsep if then atau jika maka, artinya komputer nanti akan melihat jika yang muncul adalah opsi ini, maka hasilnya apa. Nah, ini yang akan selalu muncul dalam skema rules-nya. Maka kalau teman-teman lihat dari skemanya ini, selalu ada kata if, then, else, if, then, else, if, then, else. If-nya ini, ya, jika kondisinya seperti ini, maka kejadiannya ini yang harus diputuskan. If, then, else. Else itu berarti di luar hal ini, maka hasilnya apa. Contoh, kita coba menguraikannya ini ya satu persatu secara ringkas aja. Jadi rules dalam expert system itu bisa dikatakan terstruktur sekali ya. A ke B, B ke C, C ke D, D-nya ke sini, dari D ke E ke F, ini F-nya. Kemudian kalau ini nanti bisa dari E ke G, kalau tidak memenuhi kebutuhan yang F langsung ke G, G ke H, H ke F, balik ke sini untuk hasil akhir, atau kalau tidak memenuhi maka ke I. Nah, kita akan coba lihat. Misalnya yang pertama dari A ke B, if INC more than 50.000, ini maksudnya if income more than 50.000. Kalau ada seseorang yang income-nya lebih dari 50.000, if then, maka, then ask about car payments. Maka silahkan opsinya adalah akan ada pertanyaan mengenai pembayaran untuk angsuran atau kredit mobil. Di luar itu tidak perlu diteruskan, langsung exit dari sistem. Jadi kalau pertanyaannya di luar car payment itu tidak masuk dalam keputusan yang akan diambil, maka langsung exit dari sistem. Jika income lebih dari 50.000, ya, akan muncul pertanyaan mengenai car payments, maka masuk ke sini. If car payment less than 10% of income, ask about mortgage payment. Kalau ternyata pembayaran mobil itu lebih rendah dari 10% dari income orang tersebut, maka ajukanlah ini, akan diajukan pembayaran cicilan. Di luar itu exit dari sistem. Kalau ini sudah oke, ya, ada pertanyaan terkait dengan cicilan, maka langkahnya langsung ke D, dari C ke D. Kalau ternyata pembayaran cicilan, if mortgage payment less than 20% of income, grant credit. Kalau ternyata pembayaran cicilannya kurang dari 20% dari income, masih bisa dicicil lah. Orang itu masih punya kemampuan untuk membayar cicilan, maka silakan diberikan kredit. Itu keputusan dari sistem.
maka masuk ke D, grant credit line. Nah, grant credit line ini berarti masuk ke batasan kredit berapa yang bisa diberikan. Nah, ini nanti ada rules-nya lagi, masuk ke sini, D ke E. Kalau memang akan memberikan kredit untuk mobil, maka tanyakan berapa tahun orang itu bekerja. Ask about years employees. Opsinya hanya ada 2, kurang dari 4 tahun bekerja atau lebih besar sama dengan 4 tahun bekerja. Kalau kondisi pertama, yaitu si yang mengajukan ini bekerjanya lebih besar sama dengan 4 tahun, maka berikan batas kredit $10.000 misalnya. Berarti nanti resultnya ke F, keputusannya atau decision-nya ke F. Selesai di sini. Untuk orang dengan income lebih dari 50.000, dengan masa kerja lebih besar sama dengan 4 tahun, dia akan mendapat kredit sebesar batas kredit sebesar $10.000. Kalau kurang dari 4 tahun gimana? Else do G. Kalau kurang dari 4 tahun kan berarti if-nya itu selain lebih besar dari 4. Maka ke sini. Kalau orang itu bekerjanya kurang dari 4 tahun, tanyakan tentang utang-utang lainnya. Ask about other debt. Ada nggak sih utang lain yang harus dibayar oleh orang tersebut di luar cicilan mobil yang diajukan? Kalau ternyata dia punya utang yang lain dan total utang lainnya itu masih lebih kecil 5% dari income, do F. Artinya, kalau orang itu masih punya banyak utang yang lain dan total utangnya kurang dari 5% income dia, maka orang itu boleh mendapatkan kredit $10.000. Tapi kalau total utangnya lebih besar atau sama dengan 5% income, berarti else, yang lainnya, else do E. Maka dia hanya bisa dapat kredit $3.000. Jadi keputusannya dari suatu expert system ini hanya ada 2 ini. Batas kredit $10.000 dan batas kredit $3.000. Nah, ini contoh bagaimana expert system itu bekerja. Jadi dia bisa mengidentifikasi dengan bahasa program format if dan itu, ya, jika maka dia akan bisa melihat apa sih yang sedang dihadapi. Customer seperti apa yang nanti akan dihadapi oleh expert system dan keputusannya bagaimana, karena setiap customer itu akan mendapatkan keputusan yang berbeda-beda. Yaitu expert system atau sistem pakar. Oke, kemudian yang kedua machine learning. Tadi kita sudah melihat definisinya bahwa machine learning itu adalah software yang dapat mengidentifikasi pola-pola tertentu dari suatu database yang sangat besar. Ini contoh machine learning yang sudah digunakan oleh beberapa perusahaan ya, di luar sana. Ada Netflix, ada Amazon, ada PayPal. Contoh misalnya Netflix nih, kan sekarang hype ya. Netflix itu menerapkan machine learning ya, untuk melihat video-video apa yang selalu dipilih oleh setiap pelanggan dari Netflix. Recommender system based on video similarity algorithm uses statistical and machine learning to develop a personalized selection of videos for each of its 125 million subscribers worldwide. Nah, ini sesuai dengan definisinya tadi, software yang dapat menganalisa pola tertentu dari database yang sangat besar. Bisa dibayangkan Netflix itu tahun bukunya tercetak ini punya 125 juta pelanggan. Ini tentu jumlah yang sangat besar. Dan dari 125 juta pelanggan itu, Netflix menggunakan machine learning untuk melihat tiap pelanggannya itu menyukai video yang mana sih, menyukai film yang mana. Sehingga nanti bisa muncul beberapa keputusan yang bisa diberikan kepada pelanggan dari Netflix tersebut. Atau PayPal yang biasa digunakan untuk transaksi pembayaran antar negara ini ya. Uses machine learning algorithms to identify patterns of fraud for 170 million customers who generate 4 billion transactions annually. Jadi PayPal ini menggunakan machine learning untuk mendeteksi pola-pola tertentu, pattern-pattern tertentu dari database yang sangat besar dari 170 juta customernya untuk melihat apakah ada pola fraud yang terjadi di sana. Kenapa ini menjadi penting? Karena PayPal itu berkaitan dengan transaksi pembayaran, di mana kalau transaksi pembayaran resiko fraud itu sangat besar, apalagi ini pembayarannya lintas negara dan sifatnya online.
Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa perusahaan-perusahaan itu sudah menggunakan machine learning dan bisa jadi semakin ke depan penggunaan machine learning akan semakin masif, di mana machine learning ini bisa digunakan untuk melihat pola tertentu dari database yang sangat besar. Maka nanti bisa kita identifikasikan nih kalau di Indonesia ada nggak sih yang menggunakan model seperti ini. Oke, kemudian yang ketiga neural networks. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa neural networks ini menggunakan skema seperti jaringan saraf manusia, di mana ada hubungan dari setiap poin-poin tertentu, dan kemudian dari situ bisa dilihat polanya. Nah, maka contohnya di sini, ini adalah neural network AI untuk menentukan apakah transaksi pembelian yang dimasukkan ke dalam sistem itu transaksi pembelian yang valid atau penipuan. Jadi neural jaringan sarafnya ini terdiri dari 3 lapisan, 3 layer gitu ya. Input layer, hidden layer, dan output layer. Dari setiap layer dan setiap poinnya itu terhubung dengan jaringan-jaringan tertentu. Nah, jaringan-jaringan inilah yang nanti akan mengidentifikasi dari data yang dimasukkan ke dalam neural network system untuk kemudian bisa dilihat hasilnya, resultnya. Apakah dari data yang dimasukkan ke dalam sistem itu mencerminkan pembelian yang valid atau pembelian yang berbasis penipuan. Ini bisa diidentifikasi menggunakan neural network. Sama seperti jaringan saraf kita mengidentifikasi apakah hal yang kita lakukan ini beres atau tidak misalnya. Nah, ini contoh neural networks ya. Computer vision ini contohnya foto tagging. Kalian pakai Instagram nge-tag orang misalnya, atau kalau foto tagging ya berarti semacam facial recognition ya. Kita masuk ke suatu sistem, kemudian kita scan face kita, facial kita, wajah kita. Ketika sudah benar dengan yang tersimpan dalam database, maka sistem bisa kita akses. Nah, itu contoh computer vision berbasis neural networks. Kenapa? Karena nanti jaringan-jaringan saraf dalam computer vision itu akan menentukan, ini data yang saya tangkap ini, fotonya benar apa enggak, valid atau tidak. Speech recognition juga sama. Chatbot, digital assistant Siri, dan lain sebagainya, yang atau ketika kita contoh kalau speech recognition ini yang sering saya lakukan, misalnya kita nanya dengan Google Assistant ya, ketika kemudian dia bisa mengidentifikasi omongan kita ya, maka kemudian dia bisa memberikan solusi apa yang kita butuhkan. Tapi kalau omongan kita nggak jelas, dia tidak bisa mengidentifikasi, maka dia kan tidak akan bisa memberikan solusi apapun. Kemudian ada language translation, ini contohnya Google Translate dan software-software terjemahan lainnya. Ada transaction analysis, targeted online advertising, dan lain sebagainya. Intinya neural network itu sekarang semakin banyak versinya, semakin banyak variasinya, sehingga apa yang akan diidentifikasi oleh jaringan saraf berbasis kecerdasan buatan ini juga akan semakin lengkap. Ya, kemudian berikutnya adalah algoritma genetik. Ini yang tadi saya sampaikan. Ketika kita bicara tentang genetis, kita bicara tentang kromosom ya kalau di manusia ya. Nah, maka di sini yang saya tuliskan, genetic algorithms are useful for finding the optimal solution for a specific problem by examining a very large number of alternative solution for that problem. Jadi cara kerjanya adalah si algoritma genetis ini akan melihat opsi-opsi apa saja yang bisa diusulkan dari suatu masalah, dari suatu problem. Kemudian dari opsi-opsi itu dia akan melihat kombinasinya. Sehingga nanti si algoritma genetis ini akan bisa mengusulkan mana solusi yang terbaik yang bisa dilakukan oleh manajemen berdasarkan opsi-opsi yang ada. Nanti akan dia evaluasi, kemudian dia akan mengusulkan solusi yang terbaik yang bisa dilakukan itu yang mana. Oke, kemudian natural language processing, computer vision, dan robotics. Ini yang pertama NLP dulu ya, natural language processing dulu. NLP makes it possible for a computer to understand and analyze natural language. Jadi teknik ini seperti yang tadi saya sampaikan di awal,
dia bisa mengidentifikasi bahasa yang kita gunakan sehari-hari, kemudian dia bisa membantu kita untuk memberikan beberapa hal yang kita butuhkan. Seperti tadi kalau saya menggunakan Google Assistant gitu ya. Misalnya saya mengatakan oke Google, kemudian saya minta mau tolong ditampilkan website tertentu. Nah, ketika saya ngomong ke mesin NLP yang ada di HP saya dan dia bisa mengidentifikasi apa yang saya omongkan, maka kemudian dia akan memberikan beberapa solusi. Kemudian yang kedua, computer vision, ini yang tadi saya sampaikan. Computer vision systems deal with how computers can emulate the human visual system to view and extract information from their world images. Ya, sistem yang bisa mengemulasikan apa yang kita lihat, apa yang dilihat oleh manusia ke dalam sistem komputer, kemudian diekstrak informasinya. Contohnya drone, misalnya kita main drone, kita terbangkan ke suatu area, kemudian kita capture apa yang kita lihat di sana dan dipindahkan ke komputer. Nah, itu contoh penerapan dari computer vision. Kemudian berikutnya adalah robotics. Robotics ini berkaitan dengan mekanis teknis yang bisa menggantikan apa yang dilakukan manusia. Dan tadi saya mengatakan robotics ini makin banyak dipakai di perusahaan manufaktur. Ya, meskipun sekarang juga robot juga ada yang digunakan di sektor jasa dan lain sebagainya kan gitu ya. Bahkan kemarin saya pernah melihat kantor berita di Korea Selatan mulai mencoba menggunakan pembawa berita itu sebuah artificial intelligence menyerupai manusia, tapi itu sebenarnya AI. Oke, kemudian yang terakhir untuk video ini adalah intelligent agents. Intelligent agents are software program that work in the background without direct human intervention to carry out specific tasks on individual user, for individual user, business processes, or software application. Jadi intelligence agents ini adalah program komputer yang dapat digunakan untuk membantu pekerjaan manusia dan dia bekerjanya di balik layar gitu ya, tanpa intervensi manusia. Contohnya Siri misalnya. Atau di sini yang disampaikan oleh Lauden contohnya adalah intelligent agents yang dipakai oleh P&G, Procter & Gamble. P&G ini kan perusahaan apa itu peralatan atau kebutuhan sehari-hari ya, sampo dan lain sebagainya. P&G menggunakan intelligent agents untuk ini mempersingkat siklus yang dilakukan, siklus bisnis yang dilakukan oleh P&G. Jadi intelligent agency-nya P&G ini bisa bekerja sendiri ya, tanpa ada intervensi manusia, dan dia bisa menentukan network atau jaringan mana yang paling efektif untuk dilakukan oleh perusahaan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Nanti di video berikutnya kita akan bicara tentang types of enterprise-wide knowledge management. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.